Halo sahabat Cinetizen, kembali lagi bareng gua. Kali ini gua spesial konten di mana Cinetizen ini kolaborasi bareng sahabat bedah film. Halo sahabat bedah film. Nah ini sahabat-sahabat netizen sama sahabat bedah film bikin konten bareng dengan tema Cinetizen bedah film Spider-Man No Way Home. Oke. Oke, sekilas gue ceritain dulu sinopsisnya, menceritakan si Peter Parker ini identitasnya ketahuan, terus tiba-tiba dia minta tolong bantuan kepada si Doctor Strange untuk biar semua orang itu jangan menuduh Mysterio gitu ya, Mysterio biar nggak mati gitu kan, awalnya minta tolong muter waktu, ternyata spell mantra yang dirapel sama Dr. Strange itu justru kebalikannya, malah akhirnya Peter Parker dicari dan akhirnya datanglah musuh-musuh dari Spider-Man sebelumnya datang ke universe-nya si Spider-Man Peter Parker dari Tom Holland. Ya, seperti itu, udah ada di trailer lah ya. Kalian mungkin bisa sudah pernah lihat di trailer. Ada Dr. Octopus, ada Green Goblin, ada Sandman, ada Electro, dan satu lagi Lizardman. Oke. Jadi malam ini kita spesial banget kedatangan sahabat-sahabat Cinetizen dan sahabat-sahabat Bedah Film. Di sini ada Kakek dari sahabat Bedah Film. Halo Kakek. Halo. Apa kabar? Baik ya, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, terus ada sahabat Cinetizen lagi, ada Mbak Nelly dan Aska. Halo. Halo. Bajunya janjian nih. Spider-Man. Nah, kemudian kita di sini juga ada Kanuti dari sahabat Cinetizen. Halo Kakak Nuti, malam. Kanutinya juga. Iya. Terus kemudian di sini juga nih sahabat-sahabat Bedah Film, ada Mas Anto, Bang Iksan, sama ada saudaranya Peter Parker, Eki Parker. Halo Bang. Malam yang udah join, dan ada lagi Mas Fabian Fernando. Malam Mas Fabian. Nah, Oke, nah jadi gue mau nanya nih sebelumnya pertama sama kalian, mungkin dari sahabat Bedah Film dulu ya. First impression kalian pertama kali saat nonton Spider-Man No Way Home, dan apa yang dirasain? Mungkin dari Bang, saudaranya Peter Parker dulu deh, Bang Eki Parker. Silakan Bang. Atau Bang Iksan duluan deh, Bang Iksan. Pertama kali nonton scene-nya gitu Mas, atau selesai nonton baru? Semua lah. Keseluruhan. All out. Keseluruhan ya? Ya. Kalau secara keseluruhan first impression aku tuh terjawab semua lah gitu, semua ekspektasi yang selama menonton trailernya itu semua terjawab di semua film itu gitu sih Mas. Gitu. Oke, terus yang dirasain senang, happy, gembira, atau? Seneng tapi agak sedikit. Waduh, ada tapi kurang gitu. Iya. Kurang dikit aja, tapi dikit sih kurangnya gitu. Oh, kurangnya dikit. Oke. Untuk Mas Fabian gimana nih? Mas Fabian keluar ya kayaknya. Oke, nyambung ke Bang Eki deh. Bang Eki gimana nih? Waduh, udah pakai cosplay kan? Bener kan saudaranya Peter Parker nih, gue yakin. Gimana? Baru join. Iya, first impression-nya nonton Spider-Man No Way Home, terus apa yang dirasain setelah after watch it? Pecah, boom. Wih, pecah. Kepalanya semua pecah. Teori liar. Gitu. Pokoknya, wah gila pokoknya. Itu gila. Film terbagus seumur hidup yang pernah ditonton. Sedang. Wih, mantap. Kalau
untuk Spiderman Cipinang. Aduh, namanya Itu Spiderman. Batman apa Spiderman itu? Kombinasi dia. Berbeda dong Pak, berbeda. Cipinang. Oke, gimana Bapak? Ya, jadi first Hmm. impressionnya gila sih, Hmm. ini filmnya benar-benar amazing, Amazing. dan Oke. teori-teorinya emang wow, keluar yang kita kira begini dan emang keluar semua teori-teori aneh begitu gitu sih. Oke. Yang dirasain meledak juga kayak Bang Eki Parker? Sampai screaming model cewek lah. Gitu, Iya. Screaming. Screaming, pakai iya, M. screaming. Oh iya, oke. Histeris ya. Histeris saya. Oke. Pokoknya excited banget sih kemarin sih, itu benar-benar sih, wah gila, keren abis. Oke Gitu. deh. Nah, kan tadi dari pihak cowok udah nih. Sekarang kita tanya ke sahabat netizen dari Mbak Nelly dulu, gimana Mbak? Aku puas banget, sangat puas. Ini tuh rasanya itu kayak mengulang pas kita nonton Endgame itu. Rasa antusiasnya itu, euforianya sama gitu. Kan hype-nya ya. 3 kali lipat kali ya. Lebih puas yang ini gitu. Lebih puas yang ini. Yang dirasain Iya. jadi merasa puas 3 kali lipat dari merasakan film Endgame ya. Iya, puas banget. Oke deh, siap. Kalau kakek gimana? Istimewa. Istimewa apanya? Spiderman itu, Cipinang. Ini the real istimewa karena apa? Ada nostalgianya juga. Jadi Mm-mm. kayak nostalgia yang kita ketahuan umur lah, zaman-zaman Peter Parker awal-awal, ya kan? Terus semua ada semua yang bikin kita tuh wow gila sih gitu. Oke. Wah, gila-gilanya apa yang gila? Oke deh, untuk dari Kanuti gimana, Kak? Oke, dari aku ya. Mm-mm. Dari aku nangkepnya gini. Spider-Man itu kan udah dinanti-nanti dari tahun-tahun kemarin. Jadi kalau pas nonton itu kayaknya ekspektasi semua penonton tercapai deh itu. Aku bilang. Iya. Baru kali ini ekspektasi para penonton itu terpuaskan gitu ya, Kak ya? Kan banyak teori-teori gila kan? Iya, teori-teori gila itu udah banyak meledak banget, betul. Jadi yang dirasain Kakak apa pertama setelah nonton? Oke, aku minta semua nyalain mikrofonnya terus tepuk tangan, nah itu yang aku rasain. Ya, tuh kan baru mau disuruh tanya udah joget-joget gitu. Oke, gimana Peter Goldie? Apa? First impression-nya dan what you feel? Spider-Man No Way Home. Gue pikir Avengers Endgame itu bakalan jadi film terbaik sepanjang masa dan susah banget untuk dilawan hype-nya, gila-gilaannya. Ternyata setelah 2019 itu berlalu, muncullah film laknat satu ini dari Sony dan Marvel yang bisa membuat kepala kita pusing dan kayak mimpi aja gitu. Kita tuh terlalu banyak mimpi, gimana kalau ini, gimana kalau itu. Semuanya dikasih sama Sony. Waduh, Sony sama Marvel, servismu enak banget, Paul, mantap. From every universe. Jadi gue ngambil kesimpulan, gue juga sama sih ngerasa first impression gue pertama kali gila ini udah bukan teori lagi gitu. Jadi ini this is real gitu kan, this is happening yang terjadi ketika kemarin itu meledak-ledak teori A, B, C, D, E. Dikasih semuanya sama Sony, bener kata Aska, gue juga setuju. Lu mau apa? Dilebihin malah, dilebihin. Kalau istilahnya apa? Palu gada, apa yang lu mau, gue ada gitu. Dikasih semuanya sama Sony. Dan jujur juga gue pertama kali ini yang gue rasain tuh gue udah kayak orang gila teriak-teriak di dalam studio gitu ya kan. Kayak anjir banyak kali kata-kata mungkin yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Terus
di satu studio itu juga ngerasa waktu pas nonton euforianya tuh bener-bener gila. Ini memang melebihi, kalau kata Mbak Nelly, emang melebihi Endgame sih. Asli, gue juga setuju lah kayak gitu. Nah, kira-kira di waktu pas kalian nonton tuh di dalam satu studio itu gimana? Kan ini pasti penonton pertama semua nih. Ya dong. Ya dong, ya kan? Harus. Alhamdulillah iya. Apalagi Alhamdulillah iya. untuk Kak Nuti yang screening kemarin ya kan, special screening, undangan media, pasti juga banyak dong fans-fans Marvel. Nah, itu gimana ketika dalam satu studio merasakan euforia film Spider-Man No Way Home? Mungkin bisa dijawab satu-satu deh. Dari Mbak Nelly dulu deh, gimana? Oh iya, sama sih, meriah juga sih, hampir mirip waktu kayak Endgame, pada tepuk tangan, pada pokoknya setiap ada yang pas ada kejutan gitu langsung gitu langsung si Anu gitu. Histeris ya. Udah tuh, histeris banget pokoknya. Udah pakai pada kenal aja lah pokoknya. Oh si itu, kayak kenal banget gitu. Kalau untuk Peter Goldie gimana? Di Jogja gimana? Satu studio di Jogja itu histeris kah atau lu doang yang histeris? Kayaknya saya komandonya deh. Jadi waduh, karena nontonnya ya hitungannya paling pagi ya, jam 10 gitu. Dan awal-awal hari pertama, jam pertama, nggak mau kena spoiler sama sekali. Dan ketika nonton antusiasnya gila-gila banget, termasuk aku juga kayaknya udah pantat nih keluar dari kursi berapa kali nggak tahu ya, jadi kayak loncat gitu, tiba-tiba kayak jump scare-nya jump scare gitu, kayak kesannya sampai nampar-nampar pipi kan. Ini gimana ceritanya, beneran apa enggak sih gitu loh. Ini cuman impian banyak orang awang-awang aja gitu. Kenapa bisa terjadi, kenapa bisa terwujud gitu. Mereka bayar berapa sih untuk semua terjadi kayak gitu kan. Dan ketika selesai lemes, langsung beli tiket lagi, masuk kedua, jadi back to back 2 kali nonton. Good job. Aduh, tapi berarti satu studio di Jogja itu nggak ada yang sehisteris kayak Mbak Nelly atau emang cuma lu doang gitu? Suara Mas Aska. Iya, udah itu lagi dibenerin. Gara-gara Peter Parker. Lanjut. Ya, oke deh, Kak di silent dulu Kak. Oke, kalau untuk Bang Iksan gimana nih? Kan tadi kan awal katanya senang tapi ada kecewa. Tapi kalau di dalam satu studio itu gimana waktu pas nonton? Iya, kalau waktu nonton itu kan di tanggal 15 ya, pas pertama kali muncul kan. Betul. Kebetulan ya dapetnya di daerah Cililitan kan. Dan masalahnya adalah studionya itu soundnya jelek banget sumpah. Pertama jelek, jadi jelek banget. Jadi keganggu gitu kan. Terus yang kedua itu ternyata banyak penggemar Spider-Man yang dari zaman Tobey Maguire itu datang gitu kan. Dia bawa anak gitu kan. Jadi karena di situ kayak 60% penggemar film dan 40%-nya adalah anak-anak dan dan istri-istrinya gitu kan. Jadi yang heboh itu paling cuma beberapa sih. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi nggak semuanya yang hype ya gitu. Ya, oke. Kalau untuk Bang Eki kan, gue tahu nih Bang Eki, Spiderman Cipinang sama Kakek nonton bareng kan. Kalian bertiga dalam satu studio. Gimana nih? Kalian bertiga langsung jawab deh. Perwakilan salah satu. Dalam satu studio itu gimana hype-nya? Mas Eki aja, Mas Eki. Waktu awal-awal ya gimana nih, boleh spoiler nggak? Belum ya? Oh no spoiler. Intinya langsung aja. Gimana hype-nya, euforianya gimana? Mungkin maksudnya pertama sih awal kan masih banyak yang malu-malu ya buat teriak-teriak gitu. Oh oke. Malu-malu tapi pengen ya. Pas ada satu scene di mana ya itu di dalam di ruangan Peter Parker ada yang nangkep batu bata kan? Iya, itu. Itu dari itu situ baru.
Itu gue pelopor langsung teriak aja bodo amat. Betul. Oh jadi dari awal mungkin awal-awal malu terus tiba-tiba pas kesana udah mulai sananya berjalan udah mulai itu udah langsung ya rame ya teriak histeris ya. Nah, satu studio tuh. Kayaknya sih nggak selalu 100% yang di dalam itu IMAX ya? Ini ya itu apa IMAX namanya? Tapi banyak yang teriak gitu, terus juga pertama cuman masih malu-malu aja ya. Itu IMAX ya kayaknya? Itu IMAX ya? Ya, IMAX. Ya emang agak jaib kalau IMAX tuh penontonnya. Enggak dong. Tapi pas dari tengah-tengah sampai ke akhir semuanya tepuk tangan, ada yang hampir berdiri. Maksudnya harus ada yang ngomporin dulu, ada yang sampai nangis. Jadi paket lengkap sih ini, ada yang ketawa, ada yang tepuk tangan, ada yang nangis. Pokoknya udah satu paket ngerasain ya udahlah gitu, lega lah gitu ya. Iya, tapi kalau untuk yang adegan nangis bener sih, di sebelah saya bukan Mbak Kiki ya tentunya ya, ada itu juga sampai lagi tuh nangis. Sampai nangis. Cowok. Jadi ada cowok bener-bener menghayati banget itu film. Berarti itu benar-benar terharu gitu. Berasa banget terharu banget, sedih gitu ya kan? Oke deh. Kalau untuk di screening gimana Kakak? Kanuti? Iya, oke. Kalau pas screening, kok menariknya jawaban kalian semua tuh mewakili orang-orang yang hadir pas screening loh. Kecuali jawaban karena kan di IMAX jadi suaranya bagus, itu aja sih. Jadi saya juga takjub aja. Apakah kalian semua hadir pada saat screening? Tapi screening itu bener full nggak sih filmnya? Katanya nggak full ya? Iya, full nggak? Full. Sampai akhir ya? Sampai akhir. Full ya Kak? 148 menit Kak? Sama. Soalnya waktu Endgame kan nggak full kan waktu itu kan? Oh bentar. Pas screening itu kan dibagi 3 studio yang undangan. Pertama kali masuk IMAX, yang 2 lagi di studio 1 sama 2. Bisa jadi yang nggak full itu di studio 1 sama 2, karena pas di IMAX sih semuanya dapat. Ya soalnya ada yang update juga katanya nggak full kemarin. Sayang banget. Yang penting intinya kita ngerasain euforia di satu studio itu, merasakan kalau walaupun kita nontonnya mau screening mau awam, tapi terutama sih yang gua mau ambil itu penonton biasa gitu ya, maksudnya yang reguler, karena gue baru kali ini nonton reguler film Marvel dengan euforia seperti itu. Kalau Endgame, waktu pas pertama Endgame nih, sekilas flashback sedikit, itu nggak ada sampai teriak-teriak segitunya sampai teriak histeris lah kayak gitu. Dibanding sama yang kemarin Spider-Man No Way Home, itu doang sih. Itu baru pertama kali nonton bareng umum gitu. Ini kita apa tuh? Gue gak berdosa. Gue juga gak pernah bereaksi. Belum dikenalin, weh. Oh iya, maaf. Iya, ayo silakan. Gue udah lupa sama aku. Selamat datang Mamasku, Monsieur Jiro, dan ini ada ada Jiro. Buka topeng gak nih? Mas Alfian sama ini Alwisef, Bang Alwisef ini yang dari mana nih? Boleh kenalin diri dulu gak? Mas Alwi, Mas ini aja. Alwi, kalau Mas ini aja Mas Alfian ini. Oh, Mas Alfian. Halo. Hai, gimana? Halo, baik. Baik ya. Langsung aja ya aku tanya ya, gimana first impression setelah No Way Home, lalu yang dirasain apa, terus sama di dalam satu studio itu ngerasain euforianya gak atau hype-nya gitu, Mas Alfian waktu pas nonton pertama kali, dan nanti habis itu Mas Jiro ya, silakan. Sumpah nih bener, gue kan belum nonton Endgame ya, hype-nya Endgame gue nggak tahu, tapi beneran kemarin tuh satu studio bener-bener sampai teriak-teriak, tepuk tangan, sampai denger ada yang nangis juga, pokoknya bener-bener hype-nya gila-gilaan sih, karena jujur aja kan sebenarnya aku tuh nggak niat, istilahnya kayak apa ya,
nggak tertarik banget gitu loh sama film Spider-Man ini kan, karena aku kan bukan apa ya, dalam artian bukan fanboynya Marvel beneran gitu kan. Cuma pas apa istilahnya dalam diriku itu tetap ada lah namanya fans Spider-Man, karena dulu kan pas kecil kita udah tahu ya, tontonannya kita kan di TV itu selalu ada apa namanya Spider-Man-nya Sam Raimi ya, si Tobey Maguire itu. Jadi ketika apa pas nonton itu bener-bener kayak ini nostalgia banget, sumpah rasanya tuh kayak rasanya merinding banget gitu. Oke, cukup, jangan melewati sampai. Jangan spoiler dulu. Oh iya, nostalgia banget sih. Maksudnya feeling-feelingnya kan bener-bener apa ya, kayak kita ketemu Sandman gitu kan, kayak masa iya ya keangkat lagi gitu. Keinget lagi. Lagi. Kalau satu studio ini berarti euforianya ngerasain banget satu studio. Oke, kalau untuk Mama Monsiur gimana? Halo. Jujur ya, ini kita baru nonton nih, baru selesai banget nih. Oh, baru selesai. Oh, hari kedua berarti ya. Masih rame. Masih rame banget. Jadi kemarin masih kirain tuh udah mulai kosong. Jadi belinya kemarin. Oke. Hari ketiga masih kosong. Hari ketiga ya, benar hari ketiga. Tapi tadi udah mau ngajak teman lain, udah nggak bisa full. Oke. Jadi udah ya udahlah, intinya hype-nya masih ramai banget, padahal itu di bioskop yang terbilang di mall yang sangat kecil, di mall yang tidak kelihatan orang-orang. Di saat kemarin beli aja itu semua mall-mall Depok udah pada habis semua, karena gue tahu ada si bioskop di mall yang kecil ini. Gue lihat masih kosong nih itu. Oke. Itu kemarin, tapi begitu hari ini katanya langsung habis. Tapi benar dalam satu studionya gimana? Nah, ya kebayang lah, maksudnya ya sampai hari ketiga ini isi bioskop masih full. Hari kedua, hari kedua. Siapa bilang hari ketiga? 15 ke 17 2, gimana sih? Rabu. Hari ketiga kayaknya gimana sih? Lo udah ngegas. Lo udah ngegas. Kok bisa ngitung hijau? Waduh. Oh iya 15. Oh my god, udah ngegas. 15 Rabu. Gue loncatin 15, 16, 17. Gue udah malam berturut-turut ke bioskop soalnya. Oke, ya. Ke bioskop. Ya udah, lo berapa apa? Sama 2 malam aku datang. Oke. Enggak ya, terus. Jujur gue orang yang tidak pernah bereaksi apapun untuk nonton di bioskop, apalagi nonton pertama kali itu pasti nggak akan pernah ngasih reaksi apapun. Kayak sebelumnya nonton Uni tuh gue harus nonton 2 kali. Yang pertama tuh harus seobjektif mungkin, mesti netral. Yang kedua kali baru nangis. Terus entah kenapa gue bisa nggak tahan tuh gue bereaksi. Jadi gue bisa dibilang gue terbilang ya ikut euforianya, jadi ikut teriak dan gue ikut cangkrem orang di samping gue, men. Kayak begitu gue langsung megang orang samping gue. Oke, jadi pelukan nggak? Jadi hampir. Intinya ya oke, siap. Jadi intinya sekaget itu, intinya mengejutkan itu. Walaupun mungkin gue udah expect ya, maksudnya gue udah antisipasi, tapi menurut gue adegannya pas aja, momennya pas, jadi menurut gue baik sih. Gue udah expect, maksudnya ya nggak ini yang nggak dipungkirin ya, kita mencurigai banyak hal, itu kan udah dari awal kan kita udah mewaspadai, ada ini, ada itu, ada apalah segala macam kan, sebenarnya kita waspadai. Tapi begitu nonton ternyata ke bawah juga ternyata emang gitu. Cuman kalau untuk nangis, gue boleh kasih bocoran sedikit, gue nggak nangis. Nanti udah intinya ada. Oke. Jadi intinya kita. Tapi banyak yang nangis. Iya, kalau di saat sini itu sebenarnya mungkin ada yang Nur udah masuk tuh, Nur. Ada yang tersentuh, ada yang enggak. Oh iya, oke. Halo Kakak Nur. Halo. Ya, ini nanti langsung dianalisis ya. Iya, pokoknya kalau menurut gua juga yang scene itu emang dibikin sedih banget gitu. Tapi ya nggak sampai terseguk gitu. Sedikit nggak? Tanpa spoiler, tapi gue boleh gilet sedikit nggak dari Yuzu? Kayak gimana tuh? Soalnya adegan yang menyentuh itu berpola, Pak. Betul.
Iya, gue paham. Cuman maksudnya nggak sampai gimana ya? Ini kan juga kan emang dari dia juga gitu kan, yang awal pertama kali Iya. Sampai itu kan dia juga. Iya. Ya, Iya. Okay. Paham kok Mama. Berpola. Jadi gue kayak mau nangis kayak ya gak ada polanya. Iya. Itu salah satu yang gue tebak. Maksudnya kayak mungkin karena terlalu banyak ekspektasi di gue, jadi kayak begitu sesuai ekspektasi ya. Ya udah, jadi gue tersentuh tapi nggak sampai nangis. Oke lah. Jadi kita semua sepakat lah ya untuk penonton pertama mungkin sampai hari ketiga kayak Mas Jiro itu ternyata dalam satu studio itu mungkin euforianya tuh masih tinggi gitu, masih hype. Merasa ini film tuh worth banget mungkin untuk ditonton 1 kali atau 2 kali, 3 kali kayak Aska. Tapi hati-hati, udah mulai ada yang nyeletuk-nyeletuk, jadi udah mulai ada yang bocor di bioskop. Jadi dari hari ketiga ini udah mulai kayak, ini nanti gini ya, ini nanti gini ya, nanti itu, nanti ini, itu udah ada tuh. Yang kayak gitu mah dibantai aja. Ya fans ini tuh terwujudkan gitu. Tapi gue sebelum masuk ke teori fans yang akan kita spoiler nanti ke belakang, gue pengen bahas di masalah villainnya dulu nih. Kalian ngerasa terpuaskan gak dengan villain-villain yang datang ke universe-nya si Tom Holland ini? Kan dari Norman Osborn, ada Dr. Otto Octavius, ada Dr. Connors, ada si Max Dillon, ada si Flynn Marko, ya kan? Dari 5 villain ini, kira-kira kalian tuh ngerasa ini loh ini lu pas banget gitu momennya itu, mereka datang ke situ kayak ngerasa kita tuh kayak ngelihat lagi, flashback lagi ke mereka pada saat mereka kan di ending itu ngelihat wajah asli mereka masing-masing. Ngerasa dong ya kan 5 orang ini pas dibalikin, oke, kalau misalkan Norman Osborn mungkin emang udah kebocor ya kan, terus kalau Dr. Octavius Dr. Octopus itu udah kelihatan lah wajahnya di trailer. Tapi kan kalau Lizard, kalau si Sandman itu kan masih dia kayak Sandman, tapi pas ketika sampai ending kan nggak taunya emang yang ada di villain sebelumnya gitu. Kira-kira kalian ngerasa puas gak dengan villain ini, karakter villain ini? Dari Kanisa dulu deh. Kanisa gimana, Kak? Kalau aku puas ya. Karena kan emang konsepnya multiverse, jadi mendatangkan atau mereka kayak tertarik untuk datang ke dunianya Spider-Man yang sekarang gitu. Jadi udah pas sih dengan cerita konsep multiverse-nya Spider-Man. Oke, kalau dari Peter Goldie gimana? Mic-nya udah aman? Kak? Peter Goldie gimana? Mic-nya nggak bisa dia. Masih belum. Oke. Villain kah? Makanya ini sekarang lagi gue tanya, gimana Mas? Iya, salah satunya di villainnya itu sih Mas. Oke, gimana tuh? Iya, kalau rasanya gimana? Kalau secara penjelasan detailnya kan, villainnya itu kan sebenarnya sudah pada mati ya, beberapa kan, kecuali nggak mati kan ya. Dan dijelaskan di situ dia datang ke multiverse, ke semestanya ke Tom Holland itu hanya karena ada keretakan multiverse kan, ya karena dia datang kan. Tapi nggak dijelaskan kenapa dari yang tadinya mati terus hidup kembali gitu. Jadi kayaknya diberi penjelasan hanya secara teknis aja gitu. Terus kemudian dari filmnya Lizardman itu kurang diberi karakter gitu. Jadi nggak jelas dia ini sebenarnya dia ini maunya apakah dia pure jahat atau bagaimana gitu kan, karena dia hanya ditaruh di dalam box gitu aja kan. Oke, jadi maksudnya dia kayak kurang porsinya gitu ya, dan tidak diberikan karakter yang jelas. Terus dia juga
kemungkinan dia hanya ditampilkan itu sedikit karena dia sepenuhnya pakai CGI ya gitu sih. Oke. Gimana kalau untuk Kake? Kalau menurut gue sih gue puas ya. Tapi memang sedikit porsi tadi si Lizard ya. Cuma ketika udah mau ending sebenarnya dia udah ngasih peringatan ke si Peter Parkernya Tom Holland kan, kalau yang lu lakuin tuh salah gitu. Udah sebenarnya dia jadi kayak penengah. Ibaratnya kan villainnya kan ada yang jahat banget, ada yang ada yang dia punya kesadaran, ada yang baiknya. Nah, dia tuh di tengah-tengah, posisinya dia kayak memperingatkan aja gitu. Cuma memang aksinya kurang sih di situ si Lizardnya. Oke, jadi puas tapi ada sedikit kurang dari Lizardman. Oke, kalau untuk Mas Alfian gimana? Ya itu tadi sih, nostalgia banget sih. Feelingnya itu sih, Doc Ock-nya itu sih, Doc Ock-nya itu. Terasa puas ya? Kan? Jadi pas Doc Ock-nya muncul itu benar-benar kayak gila sih, kebayang lagi gitu kan di zaman-zaman dulu. Oke, siap. Kalau Mbak Nelly? Iya, sama. Aku juga puas banget sih. Soalnya aku juga kemarin nonton lagi kan film-filmnya. Aku selalu, bukan salut ya, aku respect sama Dr. Octopus itu ya. Dia itu nggak mau nyakitin Peter cuma karena dia bukan orang yang dicari. Seperti yang di trailer yang dia sangka gitu kan. Parker gitu kan, oke. Iya, maksudnya dia ngebunuh-bunuh orang gitu kan. respect ya. Ya, tapi pertama kali dia datang dia udah ngerusuh duluan ya kan. Ngancurin jembatan tol. Oke, kalau untuk Kakak Nuti gimana? Kalau komentarku kalau dilihat dari sudut pandang Marvel secara keseluruhan, kayaknya kurang banyak filmnya. Karena ini kan konsep multiverse ya. Tapi memperjelas sih kenapa kemunculannya yang tadinya mati sekarang hidup lagi. Itu kan ada kaitannya sama What If, yaitu buat yang maniak Marvel mungkin tahu ya. Kalau bukan penggemar Marvel mungkin ngerasanya yang cuma nonton Spider-Man aja mungkin cukup. Ada apa sih? Nanti spoiler udah. Pokoknya singkat padatnya seperti itu. Oke, siap. Gimana kalau Peter Goldie udah aman? Ya, ada suara nggak? Ada. Sikat. Ada. sikat. Sebenarnya dari era Spider-Man pertama yang Tobey Maguire, terus yang kedua di Andrew Garfield, di seri terakhirnya mereka selalu punya villain-villain yang banyak gitu loh, nggak cuma satu, ya kan? Dan di No Way Home ini mereka nggak cuma ngasih 3, nggak ngasih cuma 2, langsung 5, atau secara eventually ada Sinister Six karena Mysterio di awal ada di tease memang udah dimatikan lah, jadi total memang ada 6 gitu kan? 6 ya, betul. Ya, nah jadi secara story memang trilogi Spider-Man yang versi Tom Holland ini proses pendewasaan diri aja. Jadi ketika villainnya walaupun banyak, spotlightnya itu tetap ada di Tom Holland, di si Peter Parker aja. Jadi ketika banyak orang yang bilang villainnya kurang porsinya, villainnya kurang dapat spotlight, ya itu menurutku sih keputusan yang oke, karena ini lebih ke filmnya pendewasaan si Peter Parker gitu. Nah, jadi kerasanya harus nonton di film-film sebelumnya, siapa sih Lizard ini, siapa sih Doc Ock ini. Jadi kita nggak perlu bertele-tele lagi di versi No Way Home gitu. Durasinya emang kerasa panjang, tapi bukan untuk menceritakan para villainnya gitu. Jadi mereka cuman tamu tak diundang di universe-nya MCU ini gitu deh. Itu yang kurasa. Gitu. Kalau untuk saudaranya Peter Parker gimana? Bang Eki, ya aduh masa iya harus disebut nama. Sebenarnya film ini adalah proses pendewasaannya Peter Parker, yang mana waktu di Homecoming ya kan dia membuat
satu tindakan yang gegabah ya, pengen betul apa namanya ya istilah pengen ngejalanin misinya sendirilah yang akhirnya mengakibatkan kapal tersebut terbelah ya kan. Dan itu ada andil dari bantuan si Tony Stark kan, Iron Man. Dan yang kedua juga sama, dia juga gegabah juga kan waktu apa namanya dia ngasih kacamata ke Mysterio ya kan. Betul, awal-awal. Dan yang ketiga ini juga gegabah juga dia. Iya, betul. Dia pengen ngambil kotaknya untuk menahan dulu, ibaratnya pengen nyembuhin si villain-villainnya gitu ya kan. Makanya setelah nanti endingnya dia hidup sendiri, dia akan proses pembelajaran dewasa. Dan yang satu lagi adalah ya ini apa sebagai jembatan ke triloginya nanti ke apa namanya Sony Spider-Man Universe ya. Supaya dia bisa lepas dari MCU dan enak gitu, pengen ngejalanin misi barunya, pengen. Tapi ngerasa puas nggak? Tapi ngerasa puas nggak? Puas karena gini loh, karena semua villain yang ada di Spider-Man sebelumnya ya di yang ini kecuali ya memang yang versi Green Goblin-nya di ini apa Andrew Garfield memang nggak ada, cuma kan udah terwakilkan lah ya sama Green Goblin yang di versi Sam Raimi ya kan, di Tobey Maguire. Terus apa namanya untuk yang lainnya juga ada kan nanti spoiler lah di kan di credit scene ada juga ya kan. Sip. Jadi ngerasa diwakilkan sama ini ya, diwakilkan sama yang lain gitu loh. Ya paling enggak semuanya udah kumpul di situ ya udah. Tadi kan udah dijelasin juga kan, ini bukan untuk menjelaskan ini villainnya seperti apa gitu, tapi memang proses pembelajaran dari si Tom Holland sendiri sebagai Peter Parker, yang mana dia mulai pendewasaan yang ketika dia nanti kuliah nanti di film selanjutnya. Oke, siap. Jadi ngerasa puas ya. Terus ke Spider-Man Cipina, udah dilepas ya. Aduh, sayang banget. Panas Pak, panas. Haradang. Kagak ada kipas gue, aduh. Oke, lanjut Pak, lanjut silahkan. Gimana? Ya, kalau menurut saya sih, jujur sih untuk villains atau musuh-musuhnya ini semua menggambarkan banget sih sesuai dengan gue perkirakan. Dimana kelihatan banget yang mana yang dokter, yang mana yang nggak dokter tuh ya kelihatan banget sih karakternya sih. Gitu. Ya kan sini kita juga lihat ada Dokter Octopus, dokter apa yang Green Goblin itu sendiri juga dokter kan? Ya kan? Profesor sih, bukan dokter itu. Ya gue nggak tahu deh kalau itu jempatnya pokoknya. Kayak yang jelas kayak ilmuwan-ilmuwan lah gitu. Terus juga si apa Lizardman juga dokter juga. Itu itu tapi di situ pun juga gue ngeliat sih ya mereka pun juga jadi kayak gitu. Pinter lo nanti lo jadi psycho kayak mereka gitu. Ngerasa puas ya dengan emang menggambarkan banget sih istilahnya mereka tampil. Oh iya sih mereka ini emang menggambarkan yang jati diri yang kita gambarkan. Apakah bener sih si apa Dokter Octopus, Dokter Lizardman ini itu emang pinter banget kah? Dan emang ini sih terlihat juga kan dari film-film sebelumnya juga dan gitulah. Ya, oke, siap. Kalau untuk Monsayor terakhir gimana? Kayaknya yang objektif semuanya udah disebutin ya. Mungkin gue dari sisi subjektif aja. Kalau ditanya puas, gue bisa bilang gue puas. Jangan yang muncul yang segitu aja, karena itu aja udah setengah jam ya. Tapi secara subjektif, gue mau bilang kayaknya ini mengisi nostalgia gue sendiri sih. Jadi yang muncul itu adalah yang bisa banget gue inget dan yang emang kayak pengen gue lihat di film. Nah, porsinya Lizard itu jadi emang gue setuju dia paling gak guna, kayak cuma tempelan aja. Gue setuju kurang porsinya, tapi di filmnya pun, di film maksudnya ketika itu keluar itu yang paling tidak memorable dibanding semuanya. Dibanding semua villain yang muncul. Itu tuh gue kangen banget sama Goblin, gue kangen banget sama Sandman, gue kangen banget sama semuanya deh. Semua yang muncul tuh kayak yang tepat banget. Nah, Lizard itu emang paling yang ya udah sih gitu aja gitu loh.
Oke deh. Nonton kayak udah emang ya udah. Makanya jadi kayak memenuhi nostalgia gue sih. Oke, jadi kalau gue tarik kesimpulan dan menurut pendapat gue pribadi, gue juga ngerasa udah ini cukup puas banget karena ngerasa apa ya, mungkin udah dijawab sama teman-teman juga sama yang lain. Ini memang kita kayak ngerasa tuh kangen banget ngelihat mungkin yang pertama ya, Norman Osborn itu kembali jadi jahat kayak gitu tuh, itu karakter yang ikonik banget untuk jadi enemy-nya Spider-Man yang pas kalau menurut gue dibanding anaknya. Dan yang kedua terus si Sandman, terus kemudian sama si si Electro. Kenapa di Amazing Spider-Man dia dibikin jelek, tapi kalau di sini tuh kayak ngerasa mempertahankan asli tubuhnya dan wajah aslinya cuman dengan ngeluarin petirnya doang gitu. Itu menurut gua upgrade-an yang keren banget sih gitu. Dan kenapa nggak dimunculin seperti itu gitu? Kenapa di mukanya jadi kayak biru gitu, kayak alien gitu, kan kayak aneh gitu. Tapi overall gue suka banget dan gue ngerasa musuh-musuh di No Way Home ini memang walaupun porsinya nggak banyak, walaupun beberapa ada yang pro dan kontra, tapi buat gue ini memang melengkapi story-nya. Karena langsung kita mungkin bahas ke spoiler di saat itu juga kan nggak mungkin dong kita ngomongin musuh nggak ngomongin jagoannya, asik. Jagoannya karena pasti udah gatel. Spoilernya nggak tahan banget ya, langsung ke situ ya. Spoilernya nggak tahan banget ya. Gatel spoiler. Gatel ya, udah pada gatel karena di mana di sini juga kita spoiler. Dari gue dulu, terus terang gue memang bener-bener kangen banget, memorial banget ngelihat si Tobey Maguire back to Spider-Man. Walaupun emang gue sukanya si Andrew Garfield sebagai yang Peter Parker yang mungkin yang nyeleneh gitu kan. Kalau Spider-Man yang kita tahu mungkin agak nyeleneh, agak kocak, fun gitu, nggak terlalu dewasa banget, nggak terlalu kekanak-kanakan kayak Tom Holland. Yang porsi pasnya gue memang suka di Andrew Garfield, tapi ketika pas comeback-nya mereka bertiga ada di dalam satu film ini, gue ngerasa gue kangen ngelihat si Tobey Maguire ini gitu loh. Menurut karena kalian, mereka ya kenapa? Si lawan alien. Sebentar, Yuzi dari tadi udah nahan-nahan kita untuk spoiler, terus ketika dia spoiler, sebenarnya dari tadi itu kakek udah spoiler banget itu backgroundnya. Biar makanya kan dari awal gue udah bilang, dia udah spoiler duluan nih. Tolong dong. Ya kan, cuman maksudnya gue memang aja gitu. Jadi gue ngerasa sih di situ. Kenapa gue bahas dari villain dulu, baru ke karakter jagoannya gitu. Melihat Tobey Maguire, Andrew Garfield, satu frame dengan Tom Holland. Oke, ke kakek dulu. Gue dulu, nggak mau, gue dulu. Siap. Oke. Yang ini gue singkat banget. Yang ini soalnya gue singkat banget. Sabar. Udah disitulah momennya gue mencengkram orang. Silakan. Sebenarnya gue udah expect itu akan muncul. Gue udah expect banget itu akan muncul. Tapi momennya langsung jeder kayak gitu, kayak langsung oh no, gue jengkrem orang sih. Gue cengkrem, bener asli gue cengkrem kayak marah, sampai gregetan gitu ya, kayak lo pakai caranya kayak gitu, kayak keren sih, caranya keren, menurut gue caranya keren. Oh ya, gue juga pengen ngomong juga sebenarnya tadi ada mungkin namanya sebenarnya walaupun dengan cara yang nyeleneh ya, kalau menurut gue ini gue udah mikirnya tuh ada suara kipas angin, ada suara apa ya?